Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin dzil qalbil halim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami cintai para asatidz dan ustazat, para tuan guru, para kiai, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid An-Nur Pilakasa beserta seluruh jajaran pengurusnya. Semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk para kita yang hadir pada pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan dan kehadiran kita menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari dan kita kaji, mari kita awali dengan kita mengirimkan suratul Fatihah kepada mu'allif wa hadzal kitab, pengarang kitab ini, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Insyaallah mudah-mudahan ilmu yang kita kaji hari ini dari hadis-hadis yang telah dikumpulkan sebanyak 42 ini akan terus memberikan manfaat kepada kita dan menjadi jaminan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma al-Fatihah ila hadratil ahya wal amwat min jami'is salihin wal awliya arjalillahi al-arifin wal ulama ila amilin wa sayyidi sadati sufiyatil muhaqqiqin aina makanu min masyariqil ardi ila maghribiha wa khususan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Muhammad Jalani wa hadrati Abi Hamid wa hadrati bil hadratil bil qadr wa ila hadrati Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi mu'allif hadzal kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan keberkahan hari ini senantiasa menyertai kita dan keluarga kita sekalian. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sampai ke hadis ke-13. Itu tadi pembawa acara kita luar biasa. Bagaimana memunculkan nilai persaudaraan kalau umat Islam di dunia sekarang masih banyak dibantai, betul ya? Israel, betul. Israel, Palestina, Allahu Akbar. 60% menurut informasi itu yang meninggal itu anak-anak dan perempuan, ibu-ibu, betul ya? Allahu Akbar, betapa kejamnya Zionis Israel. Sementara penduduknya itu kan ada agresi nanti, agresi dengan menggunakan kendaraan darat, tank, panzer dan seterusnya. Itu dalam mereka menghajar. Padahal mereka kan invasi militer ke negara orang. Akhirnya dibalikkan, apa katanya? Justru orang Gaza itu, Hamas itu membuat teror. Loh kok teror? Kita, negara, katakan Indonesia dijajah, terus kita melakukan pemberontakan, kita dianggap teror. Apa iya begitu? Allahu Akbar, dunia luar biasa. Ya begitu kejamnya. Kita membela secara kemanusiaan. Lah kalau anak-anak mereka punya kemampuan apa gitu ya. Tapi dengan begitu, inilah ketidakadilan dunia. Kenapa yang sebelah boleh menggunakan alat-alat senjata-senjata yang mutakhir, tapi dengan orang lain nggak boleh? Dia boleh, gimana ceritanya? Kita berantem sama orang yang satu boleh bawa golok, kita nggak boleh apa-apa, gimana ceritanya? Adil nggak? Tidak ada. Sekalipun kita nggak pernah dibolehkan untuk
berantem di antara kita, al-qatil wal maktul fitnar. Jadi kalau ada yang berantem, ya karena berantem dua-duanya pengen menang, kan gitu ya. Tapi kalau kenyataannya yang ada di Israel itu bukan karena faktor ingin menang, karena memang ini kejahatan perang dunia ini harus dihapuskan. Kan Undang-Undang Dasar 1945 kan kita kan begitu, menentang semua agresi militer. Kita cinta dunia. Nah, karenanya Bapak dan Ibu sekalian, ini lagi-lagi kalau kita secara internal ke dalam, kita berbicara terkait bagaimana ukhuwah Islamiyah terus harus dikembangkan. Jangan lagi ada di antara kita, jangan orang yang baik, Pak. Orang yang baik adalah orang yang ketika dia dibully, ketika dia difitnah, bahkan dipukul dan seterusnya, seperti layaknya Rasulullah. Sampai yang marah itu bukan Nabi, yang marah itu justru malaikat Jibril alaihissalam. Coba kita lihat ketika hijrahnya ke mana, ke Taif, yang bukan ke Taif, itu malah ke Yasrib, ke Madinah. Karena Jabal Uhud itu adanya bukan di Mekah. Jabal Uhud itu adanya di mana? Di Madinah. Ya, nggak jauh. Kira-kira ada sekitar 2-3 kiloan lah ke arah timur kalau nggak salah dari Masjid Nabawi itu. Saat di mana Nabi Muhammad melakukan dakwahnya di sana gitu, justru kita dengar ceritanya karena memang berlumuran darah Nabi Muhammad di berbagai macam riwayat. Tapi bukan Nabi Muhammad marah, dihantam, udah tenang aja. Makanya ada calon pemimpin tenang, hatinya lembut, hatinya. Itu yang kita butuhkan. Bukan gusrak-gasruk, marahin orang dan seterusnya. Islam nggak pernah mengajarkan itu. Layyinu qulubakum, lembutkan hatimu, maka orang cinta kepadamu. Tapi kalau kayak hari ini kita kasar kepada orang lain, orang pasti akan benci kepada kita. Nah, itulah Islam. Makanya ketika Nabi Muhammad dibilang sama Jibril, udah minta sama Allah tuh Jabal Uhud saya tumpahin sama mereka. Ibarat besarnya kayak Gunung Salak kita di Bogor itu. Kalau Gunung Salak ditumpahin kira-kira gimana, Pak? Halo? Ini pada bengong aja nih. Ini mikirin pemilu, mikirin kampanye atau mikir apa ya? Kalau Gunung Salak itu ditumpahkan ke kita tuh, sejumlah itu besarnya, kira-kira gimana kita nih? Allah, habis kita. Tapi apa kata Nabi Muhammad kepada Jibril? Jangan ya Jibril, kalau engkau tumpahkan kepada siapa lagi aku berdakwah? Kemana aku bisa sampaikan Islam ini? Kemana aku bisa sampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah? Maka biarkan itu. Aku berdoa kepada Allah. Kalau seandainya mereka masih nggak mau beriman, aku berharap pada anak-anak mereka. Anak mereka nggak mau beriman, aku berharap pada anak cucu mereka. Buktinya sekarang tidak kurang dari 3 miliar lebih umat Islam di dunia. Dihantam habis-habisan, tetap aja jumlahnya makin bertambah. Itulah kekuasaannya Allah. Maka kita nggak perlu takut. Allah sampaikan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Enggak perlu takutlah hidup ini. Karena memang Allah sudah janjikan. Itulah yang terjadi di Palestina. Anak-anak kecil sudah bawa senjata. Karena bukan mereka radikal, bukan. Karena dibentuk sedemikian rupa untuk mempertahankan diri, ya dia harus menggunakan senjata. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian. Ya, perlu. Makanya ukhuwah Islam ini harus kita kuatkan. Umat Islam jangan bertengkar di antara kita, jangan carut marut di antara kita, tumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita. Makanya hadis ini, hadis yang ke-13 ini mengamanatkan kepada kita. Saya bacakan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, matan hadis ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa Allah sangat concern untuk kita semua saling sayang menyayangi. Sampai begitunya Allah menyampaikan kepada kita, la yu'minu ahadukum. Memang kata-kata la yu'minu itu mengandung beberapa makna substansi. Yang pertama la yu'minu bimana kafir. Kemudian la yu'minu bimana tidak sempurna iman seseorang. Jadi kalau yang pertama dikatakan kafir, la yu'min,
Orang kalau dibilang nggak beriman berarti kafir. Tapi ada lagi makna yang terkandung di dalam hadis ini, di mana la yu'minu berarti tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li nafsihi, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia senang kalau badannya nggak sakit. Dia senang kalau badannya nggak celaka. Begitu halnya dia bisa melindungi dirinya ketika ada saudaranya disakitin. Kira-kira sakit nggak dia? Makanya timbul empati kepada orang kita. Ini kan fitrahnya. Kan kata Allah dalam Al-Quran, fitratallahi allati fatrana sa'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah yang sudah ada itu nggak bisa diganti. Orang Pak, timbul empati itu ketika ada kita melihat orang lain di apa namanya, dicelakai, di ngerasani, terus apa lagi, difitnah, dibully. Kemarin tuh ada anak di mana, di Subang atau Sumedang, di sekolah itu ada anak dipukulin. Allah, yang lain liatin saja dipukulin. Hati kita gimana Pak? Dia ngebully sambil memukul. Itu anak yang dipukulin diem aja, merasakan sakit. Itu yang merasa jagoan, itu anak. Timbul rasa kasihan kita kepada orang yang terzolimi. Itu fitrah Pak. Kita senang sama perempuan yang fitrah, senang kepada apa namanya, rasa prihatin kita kalau ada orang yang terzolimi. Itu kita. Sama halnya saudara-saudara kita di Palestina hari ini, mereka terbunuh anak-anak kita. Karena kenapa? Fitrah kita muncul bahwa ternyata kita benci kepada zaliman. Betul ya? Kita benci kepada hal-hal yang begitu. Disinilah hadis ini kemudian berperan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, ada 4 hal yang melandasi kebaikan. Syekh Muhammad Abdullah bin Zaid, seorang tokoh ulama mufti dari kalangan mazhab Maliki di Maroko itu, beliau mengatakan ada 4 yang mendasari hadis, ada 4 hadis yang mendasari kebaikan itu. Yang pertama adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kata Muhammad Abdullah Az-Zaid Al-Maliki ini, artinya bermazhab Malikiyah di Maroko itu, beliau mengatakan dasar kebaikan itu diperoleh daripada 4 hadis. Jadi akan muncul kebaikan itu saat dimana mereka mendasarkan pemikiran kebaikan itu pada hadis ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik. Aw liyasmut, atau berdiam, enggak perlu kita harus berkata. Makanya orang Israel, Pak, Israel itu kenapa disebut dengan kaum tartaroh, kaum yang banyak ngomong. Coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Kenapa terbentuk surat Al-Baqarah? Mereka bertanya-tanya, apa yang sudah dikorbankan? Oh, ini sapi warnanya. Ditanya lagi, usianya berapa sapi itu? Terus tidak pernah berhenti. Begitulah Israel, Bani Israel itu di kalangan Yahudi. Jangan terlalu banyak kita berbicara kecuali pada hal-hal yang penting. Makanya Rasul sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik-baik aja. Kira-kira susah nggak Pak kalau kita berkata baik? Nggak susah. Cuman kadang-kadang pengaruh dari lingkungan kita mengakibatkan kita berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, begitu ya? Atau diam aja. Diam itu menjadi emas buat kita ketimbang kita mengatakan sesuatu yang membuat ketersinggungan kepada orang lain. Nah, inilah makna hadis yang terus kita pelajari. Ajaran Islam itu seperti itu. Jadi jangan coba kita berkata yang tidak memberikan makna. Ini ada hadis yang lain. Yang pertama tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang kedua,
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seseorang itu, orang dianggap baik itu tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini pernah kita bahas juga di beberapa waktu yang lalu. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan dampak positif buat kita, manfaat buat kita, buat anak kita, buat keluarga kita. Maka akan muncul kebaikan. Akhirnya orang hanya menggunakan nilai-nilai hidupnya untuk kebaikan. Ibadah. Taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita mau kemana? Emang hanya dibatasi. Kita ini bagaikan wayang yang hanya sebetulnya sudah digariskan oleh Allah, nggak bisa kemana-mana Pak. Kita memaksakan tidak sesuai dengan kemampuan kita yang hancur. Kita berpikir sesuatu yang pikiran itu membuat beban kita yang sangat luar biasa, kita yang jadi penyakit, gitu ya. Itu yang kedua. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, akan muncul kebaikan ketika orang tidak marah-marah. Makanya hadis yang ketiga dikatakan akan muncul kebaikan itu kalau orang tidak marah. La taghdab falakal jannah. Betul ya? Jangan pernah marah. Ini kadang-kadang kita emosi, ini luar biasa masalah emosi ini. Emosi orang hanya tersinggung dengan kata-kata dan bermain kata itu menyelubungi diri untuk tidak terkena sebuah pasal di dalam undang-undang pidana. Orang bisa berbelit kata, Pak, peristiwa Sumedang ya. Sumedang atau mana tuh Pak? Udah 2 tahun suami membunuh istri dan anak-anaknya gara-gara istri muda. Ini ada yang punya istri muda nggak nih? Atau belum? Nggak apa-apa Pak, boleh aja. Boleh nggak? Boleh. Fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Dan ini nikahilah 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian enggak nyanggup, ya udah, atuh aja. Atuh juga enggak habisnya. Habis enggak kira-kira? Enggak habis, masyaallah. Itu jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata marah ini memang gampang sekali di lidah. Di mulutnya gampang sekali, tapi ketika kita lontarkan ke orang lain dalam posisi di mana kita terdesak, itu kata-kata marah itu boleh dalam keadaan tertentu. Orang terhimpit sangat luar biasa, dia harus mempertahankan diri, boleh nggak kemudian dia membalas sesuatu dalam rangka melindungi diri. Karena maqasidus syariah itu, maksud diturunkannya syariat ke bumi ini dalam rangka hifdun nafas, menjaga diri, memelihara diri. Boleh Pak, kita melindungi diri kita, boleh nggak? Melindungi anak kita, boleh nggak? Melindungi keluarga kita, boleh? Melindungi tetangga kita ribut diserang sama orang lain yang kira-kira ya kita nggak tahu. Tapi ketika terjadi keributan dan seterusnya, kita melerai di antara keduanya. Tapi kadang-kadang yang melerai itu yang menjadi korban biasanya. Suka begitu terjadi itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika marah ini kita bisa ketam, maka kalian akan berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kita bisa memperoleh surganya Allah. Itu adalah tanggung. Orang kalau ada nggak masalah yang bisa selesai karena sebab kita marah? Ada problem, kita selesaikan dengan cara marah-marah gitu. Selesai nggak masalah? Nggak selesai. Justru dengan kelembutan hati itu akan bisa menyelesaikan segalanya. Islam mengajarkan kepada kita supaya kita terus berbuat baik sampai akhir hayat kita. Itu yang menjaminkan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan tampang menyeramkan, tentuan membuat orang menjadi galak dan kita merasa seakan berwibawa di hadapan orang itu karena sebab galaknya kita kepada orang lain. Tidak juga, di mata Allah enggak begitu. Berbeda dengan Umar bin Khattab, ketegasan wibawa yang beliau miliki itu ya karena memang ada tujuan lintisyari dakwatil islamiyah, dalam mereka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini yang keempat menjadi dasar kebaikan itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kebaikan itu akan muncul karena kenapa? Kita sayang sama anak kita sayang sama istri kita sayang sama suami kita sayang kepada kerabat kita. Memang begitu, Pak. Setan itu setiap hari gak senang kalau kita damai, seneng, bahagia. Itu gak senang setan. Dia gak mau. Setan pengennya kita tiap hari ribut, ya, centang perenang di antara kita, antara satu dengan yang lainnya. Karena Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Muhammad Abdullah bin Zaid ini memang seorang tokoh Maliki yang sangat luar biasa pemikirannya. Nah, itu kemudian yang mendasari Syekh Imam Nawawi ini mengambil sebuah nilai, titik nilai kebaikan itu pada hadis yang tadi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Abu Hamzah Anas bin Malik ini pernah saya bicarakan itu terkait dengan kunyah. Tahu kunyah ya? Fam. Bukan fam, kunyah, panggilan. Biasanya kita keluarga suka memberikan panggilan sesuatu kepada kita ya. Suka nggak dipanggil? Bapak di keluarga dipanggil apa, Pak? Bukan nama, tapi dipanggil panggilan. Siapa dulu? Bapak dipanggil apa? Nama siapa, Pak? Pak Mansur. Dipanggilnya siapa, Pak? Acung. Acung. Yang samping, Pak, namanya siapa? Dipanggil Ican. Oh bukan. Panggilannya apa? Ican juga. Ada panggilan kunyah kayak Bapak tadi, Acung. Atau Abu Halim, Abu Mansur atau apa panggil. Kalau di Arab tuh begitu modelnya, ada panggilan. Jadi Anas bin Malik ini kunyahnya adalah Abu Hamzah. Abu Hamzah. Jadi Anas bin Malik ini adalah Anas bin Malik bin Nadar Al-Ansari. Jadi beliau adalah sahabat Rasulullah dari kalangan Ansar. Ya. Dilahirkan beliau ini 10 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Kapan, Pak? 10 tahun usianya sebelum, artinya hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu berarti usia Anas bin Malik berapa? 10 tahun. Usia 10 tahun ini adalah usia yang dimana yang sangat luar biasa, Pak. Kenapa disebut dengan khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khadimi Rasul. Apa itu khadim? Khadim itu pembantu. Tapi pembantu di sini bukan berarti pembantu pada umumnya, bukan. Kayak seperti rakyat kita PRT, pembantu rumah tangga gitu, bukan begitu. Karena justru membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam proses beliau berkeseharian dan melakukan dakwah, mengajarkan kepada, bahkan Anas bin Malik sendiri pernah berkata tentang Rasulullah itu adalah orang yang tidak pernah mengatakan, kenapa kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, apakah kamu, dan seterusnya. Model-model seperti itu tidak pernah terdengar oleh Anas bin Malik. Nah, usia 10 tahun itu yang sangat luar biasa, Pak. Ini sahabat Rasulullah yang umurnya paling panjang. Dan dia adalah sahabat yang meninggalnya paling belakangan, Pak. Meninggalnya di Basrah di Irak. Udah belakangan, usianya 100 tahun. Anaknya jumlahnya berapa, Pak? 125 orang anak laki-laki, 2 perempuan. Itu Anas bin Malik, luar biasa. Jadi usianya panjang, Pak. Boleh gak kita minta panjang umur? Boleh, minta sama Allah. Dan ulama-ulama dulu tuh, bahkan para nabi, usianya panjang-panjang, kecuali Nabi Muhammad ya, usianya. Tapi dengan Syekh Nawawi ini sendiri, atau Imam Nawawi yang kita baca kitabnya sendiri, ini usianya 40 tahunan meninggal dunia, dan nggak nikah lagi. Kita bukan malah nggak nikah, pengen lagi malah, gitu ya. Itu Imam Nawawi ini nggak nikah, dia seorang berkebangsaan Syria, Syam, ya Damaskus.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usia yang begitu panjang beliau pakai untuk dakwah dan apa namanya? Jadi dari kalangan sahabat beliau banyak meriwayatkan hadis. Jadi Anas bin Malik. Dan ternyata hasil telisik itu dari kalangan, kalau secara keumuman Abu Hurairah, tapi di dalam prosesnya ternyata dari kalangan Ansor yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Anas bin Malik ini. Ini luar biasa, Pak. Makanya umurnya panjang, 100 tahun lebih, anaknya 125 laki-laki. Itu bagaimana ceritanya? Ada punya target Pak, punya anak gitu 100 gitu. Pak Saiku. Masya Allah, gitu usia tua gitu ya. Tapi katanya makin tua makin jadi. Yang mana Pak orangnya? Makin kalau kelapa ya, kalau kelapa makin tua makin jadi. Itu peresan santannya itu makin banyak gitu ya. Kenapa? Aku main lagi dengan yang muda. Kayaknya ada cita-cita Pak Saiful. Masya Allah. Gak apa-apa, boleh. Jadi seandainya ada 4 nih, meninggal 1, nikah lagi jadi 4 lagi. Meninggal lagi 1 lagi, nikah lagi jadi 4 lagi gitu. Boleh-boleh aja. Boleh nggak? Boleh, silakan. Karena Rasul pernah menyampaikan begini, dalam satu hadisnya, fankihul wadud dan wadud fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahi wanita yang banyak memberikan keturunan, memberikan anak, nikahi. Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Aku akan bersama dengan mereka nanti. Banyaknya umat itu. Lah kalau sekarang sudah 3 miliar, jumlahnya luar biasa dari 7 miliar yang ada di seluruh dunia ini. Allahu Akbar. Artinya umat Islam udah begitu banyaknya, ya dibunuh sana sini tetap aja jumlahnya makin banyak nggak Pak? Makin banyak. Itu belum termasuk di An-Nur ini yang dihitung Pak. Iya, jangan meninggalkan substansi keagamaan. Apa itu menciptakan kita saudara antara satu dengan yang lainnya? Coba Pak, bisa nggak kemudian kita memunculkan nilai saudara bagaikan kita dengan adik kita parameterkan itu kepada tetangga kita, saudara kita yang mereka muslim. Rasanya sekalipun kita pernah ribut dengan adik kita, tetap adik kita. Kita ribut dengan kakak kita, tetap kakak kita. Sekalipun pergi jauh kemana-mana, kangen kita rasa ada. Tapi kalau tetangga kita habis ribut, selesai. Bisa nggak kemudian kita cerminkan hati kita bagaikan kita cinta kepada adik kita, kepada kakak kita? Tapi yang hebatnya kita biasanya kalau kita di perantauan, Pak, kita berangkat ke satu negara ketemu dengan orang Indonesia di sana muslim lagi, itu persaudaraannya kuatnya luar biasa Pak. Sama mungkin kita ke Kalimantan, kita ke Sulawesi, kita ke Irian Jaya, ketemu dengan sama muslim kita, kuatnya luar biasa itu. Gitu. Makanya ukhuwah Islamiyah ini sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa sungguhnya kita ini adalah saudara. Fa'aslihu baina akhwaikum, ketika terjadi pertengkaran, keributan, bully, fitnah dan seterusnya, fa'aslihu baina akhwaikum. Ya, perbaiki. Jadi apa namanya? Diikat kembali. Jangan sampai sebagaimana sabda Rasul, jadi dinyatakan la yu'minu juga begitu ya. Tidak sempurna seorang Islam kalau marah aja lebih dari 3 hari. Jadi jangan lebih dari 3 hari kita marah gitu ya. Ini apalagi menjelang pemilu begini. Suami beda pilihan dengan istri, anak beda pilihan dengan pamannya dan seterusnya, ribut dan seterusnya. Bahkan gak tanggung-tanggung Pak, itu bisa kapan waktu yang ceritanya itu istrinya diceburin ke dalam sumur hanya karena gara-gara beda pilihan. Allahu Akbar. Itu gak boleh Pak. Ini mah cuma perjalanan kebangsaan kita, betul ya? Biarkan itu berjalan apa adanya. Tapi nilai ukhuwah kita jangan diputus karena sebab kita emosi, kita marah. Orang tidak sesuai dengan pemikiran kita, orang kita marah-marahin. Nggak bisa. Islam itu mengajarkan kepada kita secara
universal, secara general, secara mujmal. Agar kenapa? Terjadi cita apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang bahagia fid dunya wal akhirah. Bapak dan Ibu sekalian, jadi apa yang saya sampaikan terkait dengan hadis ke-13 ini, bahwa Abu Hamzah inilah kunyah daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang usianya panjang ratusan tahun, anaknya juga banyak, dia 125 orang anak dia, itu yang laki-laki, yang perempuan dua itu. Bapak dan Ibu sekalian, yang beliau wafatnya di Basrah, di Irak, dan masa perjalanannya beliau adalah sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, ini salah satunya, beliau meriwayatkan hadis ini terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya terus menguatkan kepada kita semua yang sudah kita pelajari, terus kita kaji lagi, kita hafalin pelan-pelan, dan insyaallah mudah-mudahan jadi ada manfaatnya buat kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan hadis ini. Mudah-mudahan semakin terang dan jelas kita terkait dengan mana kandungan hadis yang sudah saya bacakan ini. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Baik, Bapak Jamaah sekalian, silakan yang mau bertanya dengan tema pada hadis pada hari ini. Walau silakan, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita menyikapinya? Ada di antara kita kaum muslimin menanggapi peristiwa Palestina itu skeptis. Seolah kita itu tidak usah terlalu campur urusan mereka. Terus secara pribadi saya itu marah. Bagaimana sebetulnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, ini bagian dari fitrah, Pak. Ketika kita melihat anak kita dianiaya orang, ketika kita melihat anak kita dibuli orang, dizalimi orang, pasti kita marah nggak? Itu fitrah. Makanya Rasul katakan bahwa matan hadis yang saya bacakan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, artinya itu adalah saudara kita. Kamu sakit, merasakan kamu sakit, itu pun harus kamu rasakan ketika saudaramu sakit dianiaya orang lain. Palestina itu menjadikan sebuah gambaran kepada kita sekalian. Bagaimana kita gak skeptis, orang hanya mengatakan, ya kita, apa bahasanya tuh? Bahasa yang sering kita mengutuk. Apa kata-kata mengutuk itu? Mana kata-kata mengutuk hanya sebatas kata-kata yang keluar tadi, tapi bukan dalam bentuk tindakan. Semua negara kita mengutuk. Tapi sampai sekarang terus masih terjadi seperti ini. Seharusnya, Pak, ini kemerdekaan Indonesia yang pertama kali menerima secara umum di PBB siapa, Pak? Palestina. Artinya segitunya dia bisa mempercayai Indonesia bahwa Indonesia menjadi sebuah negara merdeka. Wajar kalau kemudian kita juga memberikan pertolongan dan apresiasi kepada mereka, sudah memberikan pengakuan yang di atas semua negara terhadap Indonesia yang jadi merdeka karena dijajah oleh Belanda 350 tahun. Ini kan bukti, Pak. Kalau dia saja sudah menghormati kita, membantu kita, mendeklar kita bahwa kita menjadi sebuah negara mereka, itu kan besar nilainya, Pak. Masa orang yang, Pak, kalau orang pernah nolong kita, apa yang kita rasakan, Pak, kira-kira? Orang kita lagi susah ditolong sama orang gitu, rasa hati kita gimana, Pak, kira-kira? Di samping kita terima kasih, satu ketika kalau dia kena musibah pasti kita akan tolong, betul ya? Itu fitrahnya manusia. Sama halnya dengan ini yang terjadi. Dan ini bukan lagi faktor masalah keagamaan, enggak. Tapi masalah kemanusiaan. Orang dianiaya, dipertontonkan di depan muka, itu luar biasa.
Betul ya? Itu digotong-gotong, rumah sakit dibom. Ya orang lagi sakit yang pada mati di situ, ya. Lah kita yang pada sehat dibom, mati nggak? Apalagi yang udah sakit dibom. Mana reaksi dunia? Begitulah kezaliman yang terjadi. Amerika ya seperti itu. Allahu Akbar. Mau seperti apa kita? Coba kita lihat dibuka di undang-undang. Undang Dasar 45 itu sudah jelas buat kita menjadi dasar. Kita nggak bisa berkata keluar dari itu. Karena ketika kita berkata di atas payung hukum, pasti kita akan berada di atas kebenaran. Ya kalau kita bicara, oh ada dasarnya mana? Ya undang-undang, lihat tuh. Kita membenci, substansinya kan begitu. Kita nggak rela kalau ada invasi satu negara ke negara yang lainnya. Kita cinta kepada perdamaian. Jadi kalau kemudian orang kayak macam kita bisa jadi skeptis, Pak. Bisa jadi skeptis. Karena kenapa? Orang nggak ada gerak sama sekali. Indonesia membantu Palestina disangkanya teroris. Ya, padahal membantu orang yang terbunuh, Pak, teraniaya. Sekarang dunia bagaimana ya? Kita bingung juga melihat ini. Kita lihat aja realita aja. Kita bukan karena ingin perang dengan orang lain, enggak. Kita benci kepada agresi militer kepada siapapun. Contoh paling gampang, Pak. Indonesia negara damai, nggak ada angin, nggak ada hujan, ujuk-ujuk Australia bom Indonesia, marah nggak kita? Marah nggak? Marah kita. Kita nggak ngapa-ngapa, dibom sama dia sama Australia. Karena kenapa? Ingin invasi militer ke negara kita. Ada daerah mana yang mau diambil sama dia? Contohnya apa namanya, Papua mau diambil, Maluku mau diambil, tim udah nggak ada sekarang. Marah nggak kita? Marah kita. Itulah manusia, Pak. Kita lagi anak-anak begini dibom. Anak-anak yang nggak tahu apa-apa harus menjadi korban. Ya kalau tiap hari kita dikasih makanan kayak Ustaz Nasrullah begini kan enak juga tuh. Ustaz Nas. Iya, jadi kita malah justru diberikan kebaikan. Berikan kebaikan itu kepada orang lain sekalipun nilainya nggak seberapa tapi punya nilai di mata orang. Itu tidak pernah akan hilang, Pak. Ada seseorang memberikan bantuan kepada kita saat kita lagi susah. Allahu Akbar. Itu bahkan menjadi saudara. Saudara yang tidak pernah akan kita lupakan karena kebaikannya. Makanya berikan kebaikan. Ibarat begini, Pak. Ini panas panjang. Udah berapa bulan, Pak? Ada 3 bulan. Sekali aja turun hujan, debu hilang nggak? Begitulah nilai. Makanya yang penting buat kita, seberapapun orang kita merasakan sakitnya dari bulinya orang, tapi ketika orang itu minta maaf, memberikan kebaikan kepada kita, hilang kita. Karena nilai Muslim begitu. Orang kalau sudah punya salah, kemudian diminta maaf kepada kita, Pak, minta maaf atas kesalahan saya. Udah diberikan bantuan kepada kita atas kesalahan selama ini. Kita maafin nggak? Kita maafkan. Sekalipun mungkin barangkali telah terbenam di dalam hati kita rasa marahnya kita sangat luar biasa. Orang itu nggak bakal saya berikan maaf. Tapi tetap saja fitrah manusia, Pak. Orang kalau sudah dibelai hatinya Pak, dibelai dengan apa? Nilai-nilai kebaikan. Saya yakin dia juga akan menghapus semua. Kita akan menghapus semua keburukan yang ada dalam diri kita tentang orang lain, tentang orang yang sudah berbuat kejahatan kepada kita. Orang datang ke kita minta maaf, saya salah, gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita berdoa, kekuatan kita ada di doa. Jadi masa sih, kan Rasul pernah mengatakan 40 saja di antara umatku mereka berdoa daripada hamba Allah, maka ada satu yang terjabah. Sekian banyak orang berdoa teriak hatinya, Allah pasti akan teriak. Karena kezaliman ini nggak boleh akan terus berjalan. Cuman masalahnya sudah 70 tahun lebih, Pak. Peristiwa pembantaian Yahudi di Israel ini kepada Palestina. Luar biasa. Ini karena asbabnya Inggris memberikan hadiah itu kepada Israel. Itu saja yang menjadi masalah. Silakan Bapak, ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, substansi yang kita peroleh yang pertama adalah persatuan dan kasih sayang dari hadis yang tadi itu. Kemudian yang kedua, iman yang sempurna. Jadi kalau kata makna la yu'minu berarti bagaimana kita menyempurnakan
iman kita, ya kita berbuat baik kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah nilai lebih seorang muslim. Orang kalau sudah sayang kepada orang lain, Pak, orang kalau wajahnya penuh dengan senyum, Pak, senyum itu roh malaikat itu ada di dalam diri dia, Pak. Senyum, ya cuman jangan senyum tengah jalan, Pak, repot. Ya, sepanjang jalan senyum aja, wah itu orang udah lama begitu kan. Ya artinya ada nilai lebih dari seorang muslim ketika dia mencintai saudaranya. Kemudian berlomba untuk mendapatkan kebaikan dari nilai-nilai itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi nilai manfaat buat kita sekalian. Mari sama-sama. Ada lagi mau bertanya? Cukup? Jangan sampai di belakang ada yang nanya lagi nanti bilang, oh saya udah, ya saya udah buka pertanyaan ini, kok udah tutup aja gitu ya. Artinya memang udah belum ada lagi ya, nanti insya Allah nanti di apa namanya di bulan yang akan datang. Saya berharap nanti Pak Sehu dan seluruh pengurus yang ada kalau bisa ini nanti dikopikan gitu ya. Kalau memang nggak ada buku, jadi kita megang ini dan nanti ada catatannya. Itu enak begitu. Kenapa? Iya, buku yang tipis itu ada. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita berada di atas bimbingannya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadarruhu wa wafiqhum li ta'atika wa warzuqna birruhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa la tadarruhu wa wafiqna li ta'atika wa warzuqna birruhum. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.